Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma Pertama-tama, puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita mendapatkan kesehatan hingga saat ini. Tak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang hingga seperti sekarang ini. Yang saya hormati dosen pengampu praktikum retorika dakwah Bapak Dr. Andes Azhar MA, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan sekalian. Adapun saya Tazkiyah Ramadhani Susilo dengan NIM 0101181002 akan membawakan ceramah singkat pada hari ini dengan judul Demokrasi dalam Pandangan Islam. Nah, apa itu demokrasi? Nah, demokrasi merupakan suatu sistem politik di mana demokrasi memberikan suatu hak untuk bersuara, di mana masyarakat harus memberikan hak suaranya saat pemilihan pemimpin untuk kemajuan suatu negara. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani demos yang artinya rakyat atau halayak manusia, dan kratia yang artinya hukum. Secara etimologis, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Lantas bagaimana demokrasi dalam pandangan Islam? Demokrasi merupakan bentuk maju atau musyawarah dalam memutuskan suatu pengaturan atau hal-hal penting pada suatu negara. Demokrasi digunakan untuk mencapai kemajuan kemaslahatan bersama berkaitan dengan sistem kepemerintahan dalam bernegara. Islam memperjuangkan kesetaraan. Kaidah-kaidah kepemerintahan dalam Islam menekankan prinsip kesetaraan. Terdapat dalam surah Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina stajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun, yang artinya dan bagi orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara sesama, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kaidah demokrasi dalam Islam yaitu adanya pertama kesetaraan dan kedua musyawarah. Prinsip musyawarah ini diperkuat dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat dalam suatu perkara yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan yang Nabi sendiri tidak mendapatkan perintah langsung dari Allah SWT. Maka hak para sahabat itu untuk memberi pendapat dan usulan di luar hal yang Nabi sendiri telah pasti akan melakukannya. Adapun kaidah ketiga dalam demokrasi menurut Islam adalah ta'awun. Ta'awun adalah menyatakan adanya tuntutan untuk bekerja sama demi kepentingan Tuhan dan kepentingan manusia sendiri. Sama halnya dalam nilai-nilai demokrasi, yaitu menekankan kerjasama dan tolong-menolong. Setelah ta'awun, kaidah keempat adalah taghyir atau perubahan. Dalam kaidah ini menyatakan bahwa manusia berperan besar dalam menentukan perubahan hidupnya. Demokrasi menuntut suatu perubahan sejalan dengan perkembangan kesadaran manusia yang selalu ingin mengadakan perbaikan. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 44, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnat taurata fiha hudaw wa nur. Yahkumu biman nabiyuna nallazina aslamu lillazina hadu Rabbana biyuna wal yahbaru
bimastuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala tahsyawun nasa wakhshawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara-perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah dan orang-orang yang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut pada manusia, tetapi takutlah padaku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Terdapat kesimpulan bahwa demokrasi dalam pandangan Islam memberikan nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai baik untuk memutuskan suatu hak dalam bermusyawarah. Oleh sebab itu, kita sebagai Muslim harus mengetahui kaidah demokrasi dalam Islam, agar demokrasi yang dilakukan tidak semena-mena terhadap aturan. Demikian ceramah saya pada kesempatan ini. Semoga memberikan manfaat pada kita semua, khususnya terkait demokrasi dalam Islam. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Akhirul alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.